Selanjutnya bab karahati syuru'il ma'mumi fi nafilatin ba'da syuru'il muadzini fi iqamatis sholati. Bab kemakruhan memulainya makmum sholat sunnah setelah terdengar muadzin itu iqamat sholat. Songkanatin nafilat. Sawangkanat, baik sholat yang dilakukan itu apa itu? Mana tadi? Sawa'un kanatin nafilatu, salatnya sunnata tilka salati aw ghairaha. Maksudnya biar apakah salat sunnahnya itu ada hubungannya dengan kesunnahan salat itu, salat sunnah yang lainnya. Nafilatu. Jadi mungkin ada orang salat tahiyatul masjid enggak ada hubungannya dengan salat fardunya, atau salat qabliyah. Baik sawa'un kanatin nafilatu, biarpun salat sunnahnya itu adalah sunnata tilka sholati, kesunahan sholat tersebut, oh sunnata ghairiha, atau yang lainnya. Maksudnya selagi tukang iqamat sudah memulai, makruh kita melakukan sholat sunnah. Ya sudah, kenapa? Agar kita bisa sempurna untuk melakukan sholat jamaah. Karena apa? Dalam sholat berjamaah ini ada martabatnya. Jangan hanya sekedar kita mendapatkan sholat jamaah. Martabat tertinggi adalah kita menemui takbiratul ihramnya imam. Kita menemui takbiratul ihramnya imam. Nah, itu paling utama. Maka para santri khususnya, biarpun sholat taraweh, jangan takbiratul ihram kita itu nunggu imam kalau mau ruku. Itu kan sudah rata-rata banyak orang menunggu kalau imam ruku, Allahu Akbar, kehilangan takbiratul ihramnya imam. Ya, jadi takbiratul ihram itu paling bagus bersamaan beriringan dengan imam. Imam dulu baru kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam baru Allahu Akbar, ngiringi. Itu yang istimewa. Martabat kedua, mendapatkan rakaat pertamanya imam. Ya, karena begitu pentingnya untuk mendapatkan rakaat pertamanya imam, maka disunnahkan. Ini makanya jadi imam kan harus ada ilmunya. Dianjurkan bagi imam kalau rukuk di rakaat pertama itu, jika merasa ada yang ditunggu, ditunda, ditambah sedikit. Kan kemudian juga rukun tawil diperpanjang sedikit. Tapi yang diperpanjang hanya di rakaat pertama saja, rakaat kedua mah enggak. Cuman imamnya ini kebablasan, rakaat kedua juga diperpanjang, rakaat ketiga diperpanjang. Rakaat pertama tok imamnya itu menambah sedikit. Karena merasa orang yang ada mengejar. Kenapa? Dia ingin mengejar rakaat ula. Sebab man atraka rakaat faqad atraka shalah. Kalau mendengar satu rakaatnya imam, menemui rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Ini kalau sholat sunnah. Kalau kita sudah memulai sholat sunnah, bagaimana? Kalau kita belum melakukan sholat sunnah, kalau kita belum melakukan sholat sunnah qabliyah, ini ilmu, nggak usah ragu. Biarpun qabliyah asar, maka lakukan nanti setelah kita melakukan sholat asar. Dan Nabi pernah melakukan, Nabi kedatangan tamu, tidak melakukan sholat ba'diyah duhur. Lalu Nabi lakukan adalah qabliyah duhur. Lalu Nabi melakukan adalah setelah sholat asar, dan bukan qadha. Jadi kalau qabliyah asar kita tadi, kita sudah ketubruk sama sholat jamaah, kedahuluan sholat jamaah, kita ngikuti jamaah, qabliyah asarnya kita lakukan setelah sholat asar. Dan ini bukan yang diharamkan, bukan. Ya, setelah sholat asar melakukan qabliyah asar. Karena kita belum melaksanakan sholat asar. Kalau sudah kita terlanjur melaksanakan sholat sunnah, mana yang lebih bagus, kita lanjutkan atau kita potong?
sholat sunnah. Maka selagi masih bisa disempurnakan, tidak akan ketinggalan rakaat pertama, maka sempurnakan sholat sunnahnya, dipercepat rukunnya saja. Sebab kalau dari iqomat saja insya Allah masih ngejar, nggak harus dibatalin deh. Ada di sana pembahasan fikih ya. Dipikir nggak ada jamaah, ya Allah sudah nggak ada harapan jamaah. Sholat duhur, Allahu Akbar, sholat duhur. Totonya ada bis berhenti turun, rombongan jamaah. Ya, gimana nih? Saya lagi sholat duhur nih. Lagi sholat duhur nih, bagaimana nih kok sudah ada jamaah? Ya Allah, gimana? Ini satu-satunya kisah niat yang bisa dirubah. Biarpun aneh nanti ya. Niat bisa dirubah ya ini. Dari sholat fardu, asalkan kita misalnya sudah sholat duhur, asalkan kita belum masuk rakaat yang ketiga. Jadi kalau sholat duhur, kita sudah sholat duhur, tak tahu ada jamaah masuk langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka bisa langsung kita rubah menjadi sholat sunnah. Menjadi sholat sunnah dari 4 rakaat duhur, sholat sunnah ambil 2 rakaat, setelah itu assalamualaikum. Itu yang disebutkan para ulama kita. Cuman ada yang mempertanyakan, Ibnu Hajar al-Asqalani seorang muhaddis yang faqih juga, kenapa harus dirubah niatnya? Bukankah kita boleh bermakmum menyusul, biarpun imamnya setelah kita, tinggal masuk saja, kenapa susah? Langsung aja imam, langsung saja masuk, ikut, beres kok. Yang makruh kita bermakmum di tengah-tengah kan kalau kita sengaja dari awal. Kalau ini kan ada rezeki nomplok kita, dia sholat duhur, bisa jadi rakaatan dia adalah lebih dulu, tinggal intitor imam, menunggu imam. Baik, ini bahasan fikih ya, ini fikihnya masuk karena ini kebetulan di bab fikih terus ini, fikih. Kembali kepada yang dikatakan oleh musannaf bahwasanya sholat sunnah tunda ya, sholat sunnahnya kalau sudah imam kalau sholat sudah mau didirikan. Kalau sudah sholat mau didirikan. Adapun kami tambah tentang sholat fardu yang dirubah tadi, karena begitu pentingnya sholat jamaah. Begitu pentingnya sholat jamaah. Dalam madhab kita dikatakan sunnah yang sangat dikukuhkan, sebagian mengatakan fardu kifayah. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal sebuah kewajiban, gede sekali. Jangan sampai kita ngentengin sholat berjamaah. Sampai di dalam keadaan berperang pun masih diajarkan kita untuk sholat berjamaah kan? Sholat di dalam peperangan kan ada. Nah itu dalam keadaan normal kok jarang sholat berjamaah, apa nunggu perang dulu nih manusia? Sholat berjamaah. Ini sebetulnya yang kita perlu pahami adalah sisi itu, bukan masalah sholat sunnahnya. Sholat sunnah banyak dilakukan apa saja. Sholat jamaah ini adalah sisi pentingnya sholat berjamaah. Itu yang kita dibidik Imam Nawawi, bukan masalah sholat sunnahnya. Cuman sholat jamaahnya nggak disebut di sini. Maksudnya begitu pentingnya sholat berjamaah, maka kalau kita hendak melakukan sholat sunnah ditunda dulu, kejar jamaahnya. Itu namanya pemahaman. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Kemudian kita bab karat kita lanjutkan insyaallah pada Jumat, pada kajian berikutnya insyaallah. Ini hadisnya belum dibaca ya. Anda Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit Imam Abu Hurairah ya. Dari kemarin Abu Hurairah. Qala idza uqimatis sholatu, jika sudah didirikan salat, iqamat dikumandangkan, fala sholata, maka tidak ada salat kecuali al-maktubah. Tidak kecuali salat maktubah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. La sholata sini adalah bukan berarti salatnya tidak sah, akan tapi tidak ada salat yang paling baik kecuali ikut berjamaah. Jadi nggak usah mikirin salat sunnah yang lainnya ataupun yang lainnya. Bahkan kalaupun kita salat fardu, bisa saja kita rubah menjadi salat sunnah sendiri atau langsung kita masuk kepada salat berjamaah dengan imam, karena begitu pentingnya salat berjamaah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.